Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada banyak alasan mengapa orang menjadi takut. Mungkin karena masalah, pergumulan, tekanan hidup, dan mungkin ketika tanggung jawab yang kita miliki tidak dijalankan dengan baik, sehingga dia menjadi takut akan suatu kegagalan. Tidak jarang dari kita juga sering menjadi minder dan menyalahkan diri kita sendiri yang tidak berani untuk mengakui kegagalan dan ketakutan kita. Dampak dari kegagalan itu adalah tidak ada apresiasi dari apa yang kita kerjakan. Dampak dari rasa takut juga dapat menyebabkan hilangnya kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana sekalipun. Misalnya, lemah untuk peduli, tidak percaya diri, dan sulit untuk berdoa. Dan juga dapat menghilangkan konsentrasi dan akhirnya dapat menimbulkan kekhawatiran dan semua menjadi terasa sulit. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, "Dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Itu berarti melakukan kasih sama dengan menjadi manusia yang berani dan percaya, yang kemudian artinya dengan melakukan kasih, manusia menjadi benar dan dia akan dapat melakukan banyak hal karena keberanian di dalam
kasih itu sendiri. Sekaligus, kasih dapat melepaskan manusia dari hukuman. Karena kasih menunjukkan bahwa Dia bertanggung jawab akan perintah Tuhan untuk mengasihi, yang pada dasarnya Allah adalah kasih. Maka setiap manusia yang terlahir dari Tuhan sudah pasti mengalami dan memiliki kasih Tuhan di dalam dirinya. Jelas bahwa dalam ayat ini kita diminta untuk melakukan kasih. Tindakan kasih yang diminta untuk kita lakukan bukanlah suatu kegiatan yang luar biasa. Setiap saat kita dapat melakukannya, dan kepada semua orang dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Jika kesempatan itu tidak kita pergunakan dengan benar, maka pada kita tidak terdapat kebenaran. Malah kita akan dihukum. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas kita, kasihlah yang menjadi pondasinya. Dengan kasih, kita akan dapat melakukan banyak hal dan membawa banyak buah untuk memuliakan Tuhan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah memiliki kemampuan atau skill khusus. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Keahlian kita adalah melakukan kasih. Itulah yang diminta Tuhan dari kita. Ketika kita telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan, maka kasih itu yang akan menyempurnakan kita agar kita mampu untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama. Kasih yang sempurna telah mengubahkan yang hina menjadi mulia, sehingga segala ketakutan lenyap. Sebab kasih yang mulia menjadikan kita sempurna. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kasih yang besar, kasih yang tulus, dan kasih yang tanpa batas yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajari kami untuk bersyukur atas kasih Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami, dan berikan kami keberanian untuk menyatakan besarnya kasih Tuhan kepada dunia agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.